Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan tema 2. Kita sudah masuk di subtema 4. Itu artinya subtema terakhir, yaitu menyayangi hewan. Halaman 157. Sambil dibuka buku temanya, anak-anak disimak video pembelajaran yang di HP atau laptop masing-masing. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia, diantaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemukan di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Nah, anak-anak, di pembelajaran 1 subtema 4 ini kalian mengamati. Ayo mengamati. Apa anak-anak? Ayo mengamati. Judul bacaannya yaitu Kelinci Kesayangan Dayu. Nah, disimak lagi ya. Di situ ada gambar Dayu memegang kelinci peliharaannya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makanan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, anak-anak kelas 3 setelah membaca bacaan atau cerita tentang kelinci Dayu atau judulnya Kelinci Kesayangan Dayu, di halaman 159 ada 5 pertanyaan. Nah, coba anak-anak kelas 3 jawab. Nomor 1, apa yang dilakukan Dayu? Dayu senang memelihara kelinci. Ini dijawab. Kemudian nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Siapa anak-anak? Dayu, nggih, pinter. Dayu bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kemudian anak-anak dilihat di sini ada gambar Dayu dan juga ada potongan kue. Nih di halaman 100 berapa itu halaman yang ada kuenya? 161 ya. Di halaman 161, selain wortel, Dayu juga memberi makanan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Ditulis berapa anak-anak? 1/2. Ya, dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, dari 1 potongan kue ini kemudian menjadi separuh anak-anak, menjadi separuh kue. Ini dinamakan ya, dari 1 ini dibagi, dipecah menjadi 1/2. Dinamakan pecahan. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Di sini ada 1 kue besar. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Kalau 1/1 dibaca 1/1. Lah ini kan masih 1.
Kemudian bawahnya setelah dipotong, satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Dibaca 1/2. Nah, kemudian di halaman 162 dipotong lagi. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3 dibaca 1/3. Ini sebenarnya ada satu biskuit kemudian dipotong menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Maka lambang bilangannya ditulis 1/3. Kemudian bawahnya dilihat satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4 dibaca 1/4. Ada 1, 2, 3, 4 bagian, maka ditulis 1/4. Kemudian Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian di halaman 163, coba untuk bagian yang atas ini disebut pembilang. Disebut apa anak-anak yang bagian yang atas? Pinter, pembilang. Kemudian bagian yang bawah, ya, angka yang bawah ini disebut penyebut. Coba disebut apa untuk bagian yang bawah ini? Pinter, disebut penyebut. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. 1/4 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Di sini ditulis apa anak-anak? 4. Pinter. Di sini contohnya halaman 162. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama. Jadi diikuti bawahnya. 2 bagian yang sama. Maka dari itu kalau 1/4 yaitu satu bagian dari 4 bagian yang sama. Kemudian 1/2 yaitu satu bagian dari berapa? 2 bagian yang sama. Kalau 1/3 yaitu satu bagian dari berapa? 3 bagian yang sama. Cukup mudah kan? Sekarang di halaman berikutnya 164 ada. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini, ya. Ada A, B, A, B, A, B. Bagian yang berwarna biru berapa? 1, 2. Ayo, bagian yang berwarna biru berapa anak-anak? 2. Bagian yang berwarna biru ada 2. Coba ditulis 2. Kemudian, mohon maaf, ini salah. Berarti saya dihapus dulu, nggih. Bukan seperti itu. Jadi diulangi kembali di satu kotak ini kan satu bagian, okay? Satu bagian, maka di sini ditulis 1 per birunya berapa? 2, maka ditulis 1/2. Kemudian bagiannya berwarna putih berapa? 1, 2, 3. Maka di sini ditulis 1/3. 1/3. Mudah bukan? Kemudian yang ini, bagian yang berwarna merah ada berapa? Bagian yang berwarna putih ada berapa? Anak-anak bisa mengerjakannya?
Bisa, seperti contoh yang atas. Ini satu bagian berarti ditulis 1/2. Kemudian bagian berwarna putih 1/3. Putihnya ada 3, 1, 2, 3. 1/3. Sekian untuk hari ini anak-anak belajar tema 2. Sudah mau habis, kita akan lanjut ke tema 3. Oke, dipersiapkan, dikerjakan dulu supaya paham dengan soal-soal pecahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.